Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Walladhi yuftiru bihi as-saimu 'asharatu asya'ah. Perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa itu ternyata perkaranya cukup banyak, yaitu ada 10 perkara. Ahaduha wasaniha, yang pertama dan yang kedua, ma wasala amdan ilal jauf, perkara atau sesuatu yang masuk dengan sengaja ilal jaufi, terhadap lubang yang terdapat di dalam tubuh manusia, munfatih, yang terbuka, au ghairu munfatih, ataupun yang bukan rongga terbuka. Apa Pak maksud jauf itu? Jauf itu, pengertian jauf sendiri, para ulama itu berbeda pendapat. Ada 3 pendapat ulama yang berbeda. Yang pertama menurut pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Maliki. Madhab menurut pendapat Imam Hanafi dan pendapat Imam Malik, yang namanya jauf itu adalah rongga kerongkongan yang dalam sampai ke perut atau sampai ke lambung, itu namanya jauf. Rongga kerongkongan dalam ini, kalau makharijul huruf itu keluarnya huruf A dan H, bukan yang keluarnya huruf H dan Kh. Disitulah yang dinamakan dengan jauf menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki, Imam Malik. Kemudian pendapatnya Imam Hambali, yang namanya jauf itu adalah ma'idah, sesuatu yang sampai ke perut, itu namanya jauf. Pokoknya apapun yang belum sampai ke perut nanti di dalam bab puasa itu belum membatalkan puasa, karena belum sampai ke jauf. Ini menurut pendapat Imam Hambali, atau sampai ke lambung. Adapun pendapat Imam Syafi'i, ini yang ketiga. Menurut Imam Syafi'i itu lebih luas lagi. Yang namanya al-jauf itu adalah sesuatu yang terbuka secara penciptaan tubuh manusia. Jadi kita itu punya lubang yang di situ ada kaidah hukumnya di dalam bab puasa, yang disebut dengan 7 lubang atau 5 lubang. Lubang hidung, lubang mulut, telinga, kubul, dan dubur. Lubang-lubang itulah yang menurut pendapat Imam Syafi'i disebut dengan jauf. Makanya sesuatu yang masuk ke jauf itu bisa membatalkan puasa, tetapi di sini karena pengertian jauf juga berbeda pendapat ulama satu dengan yang lainnya, maka perkara yang membatalkan puasa jika masuk ke jauf ini juga terdapat perbedaan pendapat. Contoh Pak, kasus yang sering dipertanyakan, kalau di bulan Ramadan ini ada orang yang punya penyakit asma, masalah pernafasan, itu kan pakai apa itu, obat semprot apa nebo itu. Nah, seperti itu batal atau enggak Pak? Kira-kira batal atau enggak? Ya ada ulama yang membatalkan,
ada ulama yang tidak membatalkan, karena semprotan asma itu kan disemprotkan ke rongga mulut atau di hidung, di nebo, dan semprotan itu ada ainnya. Ain itu tidak hanya aroma. Kalau aroma saja itu tidak masalah, tapi yang jadi masalah ada ain. Ain itu apa? Ada bentuknya, ada cairannya, atau ada bentuk asapnya. Nah, ini yang kemudian memunculkan hukum juga yang berbeda di antara kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang membatalkan. Kalau ada orang yang sakit asma kemudian disemprot itu, maka menurut pendapat yang jumhur ulama itu batal puasanya, karena semprotan itu ada ainnya. Ini menurut pendapat yang juga difatwakan oleh Darul Iftah Al Misriyah, lembaga otoritas fatwa Mesir. Ini berfatwa, mengeluarkan fatwa bahwasanya semprotan asma ini itu bisa membatalkan puasa. Ini yang pendapat yang pertama. Kenapa? Karena mengikuti pendapat Imam Hanafi dan pendapat Imam Malik, termasuk pendapat Imam Syafi'i. Walaupun tidak sampai ke lambung, tidak sampai ke pencernaan, tidak sampai ke perut, tapi masuk ke kerongkongan dalam, maka ini yang diambil pendapatnya oleh Darul Iftah, bahwasanya nyemprotkan alat semprot untuk meredakan pernafasan, obat semprot asma itu membatalkan puasa. Karena tadi kembali lagi pengertian jauh menurut pendapat Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i itu tidak hanya sebatas masuk ke perut, asalkan sudah masuk ke kerongkongan yang dalam itu ya sudah sampai ke jauh, itu seperti itu. Lah adapun pendapat ulama Saudi yang otoritasnya ataupun pendapat ulama-ulama secara personal, otoritasnya lajnah daimahnya itu mengatakan tidak batal, Pak. Kalau semprotan itu tidak batal. Kenapa kok tidak batal? Karena tidak sampai ke lambung, tidak sampai ke perut, tidak sampai ke pencernaan, hanya berada di kerongkongan. Kenapa kok ulama-ulama di Saudi seperti Syekh Muhammad bin Husaimin, Syekh bin Bas itu kemudian mengatakan atau berfatwa semprotan asma ini tidak membatalkan puasa? Karena di Saudi kebanyakan taklid atau mengikuti pendapat Imam Hambali. Tadi menurut pendapat Imam Hambali, yang dinamakan dengan jauh itu apa? Pengertian jauh itu apa? Pengertian jauh itu ya yang sampai ke maidah, sampai ke perut. Kalau tidak sampai ke perut ya tidak batal, Pak. Walaupun asap ada asapnya, walaupun ada asarnya, ada tandanya, ada ainnya, tapi kalau tidak sampai ke lambung, tidak sampai ke perut, maka tidak membatalkan puasa. Nah, makanya di sini juga terdapat perbedaan pendapat antara para ulama, mana ini batasan yang membatalkan puasa. Kalau ada benda masuk ke telinga, ada benda masuk ke hidung,
ada benda masuk ke mulut, ada masuk ke dubur dan kubul. Ini ya, terdapat perbedaan pendapat ulama karena pengertian jauh sendiri. Ulama-ulama itu berbeda pendapat tadi, dibagi menjadi 3 pendapat. Makanya ada benda yang masuk juga terjadi perbedaan pendapat karena pengertian jauh sendiri itu juga berbeda ulama dengan satu dengan yang lainnya. Nah, monggo bapak-bapak ikut yang pendapat mana silahkan, yang penting masih ikut ulama Pak, jangan berpendapat dewek. Yang namanya beragama itu tidak boleh menurut aku, nah itu yang keliru seperti itu. Selama masih ada pendapat ulama, tafadhol, oke. Tapi kalau sudah keluar dari pendapat ulama, ini menurut aku ini menurut saya ini, itulah yang keliru seperti itu. Kita beragama bukan menurut logika kita dewek-dewek, tapi kita memahami agama sesuai dengan pemahaman para ulama, sesuai dengan pemahaman kiai-kiai kita, guru-guru kita, al-warasatul anbiya, karena merekalah yang meneruskan pemahaman syariat yang diajarkan oleh para nabi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kalau seperti itu Pak, berarti ada batasan-batasan. Benda yang masuk ke hidung, benda yang masuk ke mulut, benda yang masuk ke telinga, kubul dan dubur ini ada batasannya, ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Secara sederhananya Pak, ringkasnya fikih, apa yang membatalkan kalau benda itu masuk ke hidung? Yaitu kalau benda itu sampai ke khaisum. Khaisum itu apa? Ini Pak, tulang keras hidung kita. Ini kan yang di depan ini tulang lunak Pak. Kalau yang di sini ini tulang keras, khaisum. Kalau kemudian bapak-bapak memasukkan segala sesuatu kok sampai ke situ, waktu sedang puasa, maka berarti perkara tersebut membatalkan puasa. Atau mudahnya bapak-bapak pernah itu misalkan masuk air, waktu mandi di kolam, kemasukan air, kayak tersedak perih matanya Pak, maka kalau kemasukan segala sesuatu kemudian terasa perih, itulah yang sampai ke batasan membatalkan puasa kita. Mohon maaf, nyun sewu Pak, jangankan air yang bukan merupakan dari anggota tubuh kita, ada yang lagi pilek, ada yang ingusan Pak, ini mohon maaf, bukannya jorok ini, ada yang lagi ingusan, kemudian ingusnya keluar Pak, dimasukkan lagi sampai batasan khaisum tadi, maka batal puasanya. Ini secara kaidah fikihnya gitu. Istinsak, wudhu, waktu bapak-bapak itu wudhu istinsak, ngirup air dari hidung, itu jangan keras-keras. Kalau terlalu keras kemudian masuk ke khaisum, ke batasan yang hidung yang keras ini, maka membatalkan puasa kita itu, yang seperti itu. Maka hati-hati itu. Bapak-bapak pilek, ingusan saja Pak, disedot lagi, apalagi ada yang sampai ditelan lagi maka batal itu puasanya Pak. Walaupun ingus kita dewek, kalau sudah keluar seperti itu ditarik lagi, maka batal puasanya. Kemudian yang membatalkan puasa, kalau yang masuk melalui telinga, ain, benda yang ada bentuknya, yang masuk melalui telinga, batasannya itu batasan mana? Maka batasan telinga itu yang bisa membatalkan puasa
kalau sesuatu yang sudah tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking kita. Bapak-bapak telinganya gatel Pak, yang masih bisa dijangkau oleh telinga kelingking kita maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau bapak-bapak kemudian ambil cotton bud, dikorek-korek kuping waktu puasa siang hari, gatel Pak, tidak bisa dijangkau oleh kelingking, kemudian dikorek pakai cotton bud, maka perkara tersebut membatalkan puasa. Yang mulut itu seperti apa yang membatalkan puasa? Ya tadi, kalau menurut pendapat Jauf yang pengertiannya Imam Hambali, ya yang sampai ke pencernaan, yang tidak sampai ke pencernaan tidak batal itu. Tapi kalau menurut pendapat Imam Hanafi, Hambali dan Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i, asalkan sudah sampai ke kerongkongan dalam walaupun belum masuk ke pencernaan, itu sudah membatalkan puasa. Kalau baru di mulut itu belum membatalkan puasa Pak. Misalkan bapak-bapak pagi ini kemudian beli pempek, dikunyah tidak ditelen, secara hukum fikih Pak, ini cara hukum fikih yang ekstrim, itu batal apa enggak puasanya Pak? Enggak batal, karena dikunyah, tidak ditelen, dikunyahkan karena tidak sampai ke jauh menurut pengertian para ulama 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu semuanya dari kerongkongan ke bawah semuanya. Kalau belum sampai ke kerongkongan ke bawah atau baru di mulut, itu belum membatalkan puasa. Ini secara contoh ekstrimnya Pak, biar benar-benar ekstrim kita ngambil contoh. Misalkan bapak-bapak habis ini beli pempek, dikunyah jalan-jalan, ditanya, Pak puasa ndak? Puasa lah. Ngapa ngunyah pempek pagi-pagi? Ndak apa-apa, ndak batal asal ndak ditelen. Bener Pak, kalau ndak sampai ke jauh, ndak sampai ke kerongkongan, ndak batal itu, dilepehkan itu ndak batal. Tapi masalahnya nanti bapak-bapak yang sudah ngunyah pempek seperti itu wajib tidak bisa nelen ludah, tidak boleh nelen ludah sampai maghrib, tidak boleh itu nelen ludah sampai maghrib. Kenapa kau gitu? Ya karena ada perkara yang membatalkan puasa, yaitu nelen ludah. Jika ludahnya satu, ini ada ya Pak ya, bukan sembarangan. Kalau ludahnya ini bukan ludah dewek, bukan ludah dewek, itu bapak-bapak berimajinasi sendiri, bukan ludah dewek, ditelen batal. Atau ludah yang sudah keluar dari tempatnya, bapak-bapak tidur siang hari ngiler Pak, kemudian disedot, itu kan ludah dewek tapi sudah keluar dari tempatnya, batal itu ditelen. Yang ketiga, ludah yang sudah bercampur dengan rasa makanan, kalau ditelen ludah yang seperti itu maka membatalkan puasa. Nah itu ngunyah pempeknya tidak masalah, tapi yang jadi masalah setelah ngunyah kemudian pempek itu dilepehkan, dimuntahkan, bapak-bapak tidak boleh nelen ludah sampai maghrib. Kenapa? Karena ludahnya sudah campur dengan rasa pempek, maka tidak bisa Pak, orang tidak nelen ludah seharian, tidak bisa. Kalau ekstrimnya gitu bisa dicontohkan, tapi kalau dilakukan kita praktekkan nggak bisa. Nah seperti itu. Kalau seperti itu nelen ludah atau ludahnya ketelen batal, sengaja atau tidak sengaja ludah itu masuk ke jauh maka jadi batal puasanya.
karena main-main dengan syariat, nantang itu, main-main di tepi jurang seperti itu nggak ada toleransi, batal. Kecuali misalkan kayak bapak-bapak lagi wudhu mau sholat Pak ya, wudhu yang mau sholat, kemudian bapak-bapak kumur-kumur, kan tetap dapat pahala sunnah walaupun sedang puasa. Kalau bapak-bapak mau ihtiyat, bapak ibu ihtiyat, hati-hati, tidak kumur-kumur, tidak masalah karena sunnah. Tapi kalau merasa bisa ini semua dilepehkan kumur-kumur, ya monggo silahkan, mau sholat wudhu pakai kumur-kumur, tidak masalah, asalkan kemudian kita ikhtiar berusaha mengeluarkan semua air bekas kumur kita. Ustadz, masih terasa dingin airnya bekas kumur-kumur. Namanya air sama ludah Pak, nggak bisa dipisahkan, sama-sama air. Yang penting kita sudah berusaha tidak ada yang disisakan sedikit pun. Kalau misalkan seperti itu kok Pak lagi kumur-kumur Pak, hujan-hujan mau sholat kumur-kumur wudhu, kemudian ada geledek, ada petir, kaget bapak-bapak latah, kemudian yang dikumur-kumur ini ketelen semuanya Pak, makfu hukumnya. Kalau dalam keadaan kumur-kumurnya wudhu mau sholat. Tapi kalau bapak-bapak kumur-kumur cuman aku nih pahit nian siang-siang nih, pahit nian mulut, aku kumur-kumur lah, bukan dalam keadaan mau wudhu, lagi wudhu dan mau sholat, ada geledek Pak, latah, ketelen, batal puasanya. Ya karena kumur-kumurnya hukumnya berbeda. Kalau yang tadi masih terhukumi sunnah ibadah, tapi kalau kumur-kumur tidak dalam keadaan yang wudhu tadi, hukumnya makruh. Makruh itu ya mengurangi pahala puasa, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, sesuatu yang masuk ke jauf, sesuatu yang masuk ke rongga yang ada di dalam tubuh manusia yang terbuka tadi, au ghairu munfatih, atau rongga yang tidak terbuka. Rongga yang tidak terbuka itu seperti apa? Ada orang misalkan kecelakaan, luka di kepala sampai tembus ke tengkorak, masukkan segala sesuatu di situ, ditetesi obat sampai ke tengkorak dalam otak Pak, maka itu perkara yang membatalkan puasa. Itu yang pertama. Dan kedua, perkara yang membatalkan puasa mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami, bisa diamalkan dan bisa ditasaruhkan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.